Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar fikih. Di kelas 11 ini kita akan mencoba bab pertama, yaitu tentang bab jinayat, di mana bab jinayat itu ada beberapa yang perlu dijelaskan. Yang pertama, kita akan fokus pada materi pembunuhan. Nah, di bab pertama ini, di pembunuhan ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan pembunuhan, hukuman bagi pelaku pembunuhan, pembunuhan secara berkelompok, dan hikmah larangan pembunuhan. Baiklah, pengertian daripada pembunuhan. Jadi pembunuhan secara bahasa itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ketika ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka itu disebut pembunuhan. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak, menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan, itu namanya pembunuhan. Jadi kita ambil contoh, ada orang yang memukul orang lain, padahal dia memukul dengan pelan, akan tetapi dia mengakibatkan orang yang dipukul itu meninggal. Itu disebut pembunuhan. Atau ada orang yang memegang lidi, dia pukulkan kepada orang lain, dan orang yang dipukul oleh lidi tersebut meninggal. Itu adalah pembunuhan. Jadi bukan hanya ditusuk oleh pisau, ditembak oleh senapan, bukan hanya itu. Walaupun dia melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yang tidak mematikan, tapi ternyata orang tersebut meninggal, itu namanya pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama adalah qatlul amdi, pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan sengaja ini yang direncanakan menggunakan alat mematikan, baik dengan melukai ataupun yang memberatkan, memotong ataupun yang sejenisnya. Itu namanya al-qatlul amdi, pembunuhan yang disengaja. Jadi ada kesengajaan dan ada perencanaan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhul amdi, pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada niat untuk membunuh, dan dia menggunakan alat yang biasa yang bukan untuk membunuh. Seperti tadi contohnya, ada orang yang memegang sapu lidi, dia pukulkan lidi tersebut kepada orang lain. Menurut akal tidak mungkin orang tersebut meninggal, tapi ternyata orang tersebut meninggal, maka hal tersebut disebut qatlu syibhul amdi, pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, disebut qatlul khata. Qatlul khata, pembunuhan seperti disengaja. Ini perbuatan orang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Jadi perbuatan seorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, dia tidak punya maksud melakukan kejahatan, ya, tidak punya maksud. Akan tetapi perbuatan tersebut dia mengakibatkan orang lain meninggal. Nah, ada perbedaan antara qatlu syibhul amdi dengan qatlul khata. Qatlul syibhul amdi itu dia memang melakukan sesuatu, niatnya itu melukai. Niatnya melukai, tetapi ternyata malah membunuh. Nah, kalau kesalahan ini dia tidak punya maksud, hanya main-main, tidak punya maksud untuk membunuh.
ya. Contohnya dia dorong seseorang padahal cuman main-main. Ketika didorong orang tersebut ternyata jatuh ke sungai. Itu. Jadi kesalahan. Dia tidak punya niat sama sekali. Dasar hukumnya apa sih? Ini bisa kita lihat dari surah Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallah. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haqi, kecuali sesuatu yang hak. Artinya orang tersebut memang boleh dibunuh. Contohnya ketika peperangan. Kenapa ketika peperangan boleh dibunuh? Karena kalau kita tidak membunuh orang tersebut yang akan membunuh kita. Ya. Ataupun karena kesalahan, dia mempunyai kesalahan membunuh orang lain, maka ada hukum kisos, yaitu dibunuh kembali. Maka membunuh orang yang sudah membunuh itu boleh, tetapi yang melakukannya itu bukan kita, tetap orang yang diperintahkan oleh hukum. Waman kutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Fala yusrif fil qatli, jangan berlebihan dalam membunuh. Maksudnya begini, ketika ada orang yang dibunuh secara zalim, maka walinya boleh mengajukan kepada sultan, pada pemimpin, supaya orang yang membunuh tersebut dihukum. Nah, tidak boleh melebihi. Maksudnya melebihi gimana? Orang tersebut membunuh, kita siksa sampai mati, tidak boleh. Kalau dibunuh ya dibunuh. Jadi tidak boleh dengan cara yang berlebihan. Innahu kana mansura, sungguhnya dialah orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Jadi ini dasar hukumnya, orang yang membunuh itu harus diberi hukuman. Hukumannya yang setimpal dengan pembunuhan tersebut. Nah, lalu apa hukuman bagi orang yang membunuh? Hukuman bagi orang yang membunuh, satu, pembunuhan yang sengaja disebut qatlul amdi. Nih, yaitu tindakan pidana yang sengaja. Dia sengaja mau membunuh orang, melakukan perbuatan dengan alat-alat yang dapat membunuh, maka sanksinya itu adalah dihukum setimpal dengan yang dilakukannya, yaitu kisos. Nah, kisos ini adalah hukuman yang sesuai dengan yang dilakukan orang tersebut. Jika orang tersebut membunuh, maka dia harus dibunuh. Ketika dia melukai orang lain sampai tangannya patah, maka dia pun harus dipatahkan. Ketika dia melakukan pemukulan, di mana dia memukul di pipi, maka pipinya harus dipukul. Itu namanya kisos. Nah, orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya kisos, dibunuh kembali. Tetapi jika si keluarga korban itu memaafkan, orang yang membunuh ini boleh diganti hukum kisos itu dengan kafarat. Kafaratnya dengan diat mughaladah. Diat yang sangat berat. Ya, diat yang sangat berat. Di mana diambil diat ini? Yaitu dari harta si pembunuh tadi. Orang yang membunuh hartanya diambil sejumlah diat yang diharuskan. Diat mughaladah. Diat mughaladah itu pembayaran diat secara langsung tanpa bertahap. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Al-qatlu shibhul amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapat hukuman kisos. Jadi dia itu mau melukai orang lain. Ternyata yang dilukai malah meninggal. Nah, orang yang seperti ini dikasih diat mughaladah. Jadi dia tidak dibunuh, tidak dikisos, tapi dengan diat mughaladah.
dan dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya sepertiga dari diat. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan al-qatlul khata'. Hukumannya apa? Orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia tidak punya maksud membunuh. Bahkan dia tidak punya maksud menyakiti orang lain. Hanya main-main, tetapi ternyata mengakibatkan orang tersebut meninggal. Maka diatnya itu disebut diat mukhafafah, diat yang ringan, diambil dari keluarga pembunuh yang dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Diat mughaladah itu berapa? Diat mughaladah itu adalah hukuman diat dengan cara membayar sebanyak 100 unta. 100 unta. Kalau mughaladah berarti untanya itu unta yang bagus. Tetapi kalau mukhafafah diringankan untanya itu. Nah, pembunuhan secara berkelompok bagaimana? Kalau ada orang yang membunuh 5 orang, membunuh 1 orang, maka hukumannya adalah 5 orang tersebut dihukum qisas. Ini berdalil dari Umar bin Khattab, hadis yang diterima dari Abi Sa'id bin Al-Musayyab. Anna Umar qatala nafaron khamsan aw sab'atan. Umar itu membunuh 5 atau 7 orang birojulin. 7 orang qataluhu goilah, yang membunuh goilah. Membunuh seseorang di tempat sunyi, goilah. Wa qala Umar law tamala alaihi ahlu son'a laqatalahum alaihi jami'an. Jika seluruh penduduk Son'a membunuh, maka pasti aku akan bunuh semuanya. Jadi Umar melakukan seperti itu. Kenapa? Karena walaupun yang dihilangkan itu nyawa, hanya 1 nyawa, akan tetapi orang yang membunuh tersebut banyak. Jadi 1 orang mempunyai andil membunuh, maka semuanya harus dibunuh. Nah, hikmahnya apa dari larangan membunuh ini? 1, memelihara kehormatan. Artinya, kehormatan seseorang itu dijaga oleh Islam. Yang kedua, akan berkurangnya praktik pembunuhan. Karena orang akan takut dengan hukuman pembunuhan tersebut. Maka insya Allah akan menurunkan praktik pembunuhan. Yang ketiganya, menghargai nyawa dan kehidupan. Jadi kita harus menghargai nyawa, ini mahal. Allah memberikan anugerah kehidupan kepada kita untuk dimuliakan, bukan untuk dihilangkan. Baiklah, ini mungkin untuk materi saat ini, yaitu tentang pembunuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.